Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu bahagia dan sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Fitri Rahmawati dengan NIM 206151086, dan yang kedua ada Isna Nurlaili dengan NIM 206151087, dan yang ketiga ada Sri Mulya Rahayu dengan NIM 206151088, dan yang terakhir ada Putri Sevia Nurdiana Dewi dengan NIM 2061092. Akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema pendekatan dalam karya sastra. So, langsung aja ya. Seperti yang kita tahu bersama nih teman-teman, bahwa ragam sastra sangat banyak dan berkembang secara dinamis. Kondisi-kondisi perkembangan ini memerlukan cara pemahaman yang berbeda-beda pula. Kesulitan dalam memahami gejala sastra tersebut memicu para ilmuwan untuk menemukan berbagai cara sebagai pendekatan yang baru. Dengan kata lain, gejala sastra memunculkan hadirnya sejumlah masalah yang menarik untuk dipecahkan. Pendekatan karya sastra memegang peran cukup penting. Seorang pengamat sastra, peneliti sastra, ataupun kritikus sastra akan terlebih dahulu menggunakan pendekatan sastra untuk melihat karya sastra yang akan dikajinya. Paradigma pendekatan sastra yang sering kita kenal dikemukakan oleh M.H. Abrams. Abrams membagi 4 jenis pendekatan, yaitu ada pendekatan mimetik, ekspresif, objektif, dan pragmatik. Selain itu, seiring dengan perkembangan globalisasi membuat sastra terintegrasi dengan ilmu yang lain. Dengan demikian, tentu dibutuhkan pendekatan interdisipliner guna menjawab permasalahan-permasalahan yang bersinggungan antara dunia sastra dengan ilmu-ilmu yang lain. Untuk lebih jelasnya, mangga atuh disimak di materi selanjutnya. Pendekatan dalam sastra, Abrams membagi kritik sastra atas 4 jenis, yaitu mimetik, objektif, pragmatik, dan ekspresif. Yang pertama, pendekatan mimetik, artinya pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Yang kedua, pendekatan objektif, artinya yang memfokuskan pada karya berdasarkan kenyataan teks sastra itu sendiri. Yang ketiga, pendekatan pragmatik, artinya menekankan pada tujuan pengarang dan karakter karya untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangan penikmatnya. Yang keempat, ada pendekatan ekspresif, artinya yang menitik beratkan ekspresi perasaan penulis. Pada pendekatan yang pertama, yakni mimetik, menurut Abrams, pendekatan yang memandang karya sastra sebagai imitasi dan realitas. Sedangkan Aristoteles berpendapat, mimesis bukan sekadar tiruan, melainkan telaah melalui kesadaran personal batin pengarangnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Ghani dalam pengkajian karya sastra berkaitan fenomena dengan realita atau kenyataan. Dalam pendekatan mimetik, pengarang lebih menganalogikan perasaan melalui ungkapan dengan kata-kata tiruan yang berada di sekitar pengarang. Kriteria utama pada karya sastra adalah kebenaran penggambaran objek yang digambarkan. Jadi, secara umum, mimetik dapat diartikan suatu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai tiruan dari dunia kehidupan nyata. Pendekatan ini cukup mengilhami penulis-penulis sastra Indonesia dalam menuangkan suatu karya. Andra Hirata dalam karyanya yang berjudul Laskar Pelangi menceritakan kehidupan masyarakat yang ada di Belitung. Ceritanya tidak terlepas dari lingkungan dan latar belakang hidupnya semasa kecil bersama orang tua, saudara, dan teman-temannya. Hal itu tidak terlepas dari tiruan dunia nyata meskipun pada beberapa bagian mengalami unsur gabungan dalam bentuk imajinatif. Pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan pragmatik. Pada pendekatan pragmatik, pembaca sebagai pemeran utama, di mana pembaca sebagai penghayat yang menilai baik atau buruk, layak atau tidak layak, bernilai atau tidak bernilai suatu karya sastra. Oleh karena itu,
Pembaca berwenang untuk meninggalkan reaksi negatif, seperti tidak ingin membacanya lagi, marah, ataupun kesal. Selain menekankan fokus pada pembaca, pendekatan pragmatik juga menekankan fokus pada penikmat serta penghayat karya. Teman-teman, jika pendekatan pragmatik berkaitan dengan pembaca, pendekatan ekspresif berkaitan dengan penulis. Penulis atau pengarang menentukan teks yang ditulisnya sebagai suatu karya yang mengandung nilai atau bukan, bahkan ideologi yang ditanamkan. Dapat dikatakan juga bahwa pendekatan ekspresif memiliki keterkaitan dengan sosial dan psikologi penulis. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang pendekatan objektif dan pendekatan interdisipliner. Materi yang selanjutnya yaitu tentang pendekatan objektif. Pada sekitar abad ke-20, pendekatan karya sastra bergeser menjadi karya seni, terutama di bawah pengaruh kritik baru. Ketika kritik melihat seni pada dasarnya mendapat istilah sendiri yaitu melihat pekerjaan sebagai entitas mandiri, ia menggunakan pendekatan objektif. Pendekatan objektif ini melihat karya sastra secara terpisah. Menurut tokoh Abrams pada tahun 1976, beliau mengungkapkan bahwa pendekatan objektif memandang karya sastra terlepas dari semua titik acuan eksternal. Kemudian menganalisisnya sebagai entitas mandiri yang dibentuk oleh bagian ke dalam hubungan internal mereka. Kemudian menilainya semata-mata dengan kriteria intrinsik dengan mode keberadaannya sendiri. Sedangkan menurut tokoh Junus, pada tahun 1985, yaitu tanpa ada karya sastra, pembicaraan mengenai sastra tidak akan pernah ada. Mode pendekatan objektif ini cukup dominan bagi penggemar sastra ataupun kritikus sastra, yaitu paling tidak selama setengah abad ke-20. Beberapa tokoh yang menggeluti pendekatan ini melacak asal-usul hingga pada pandangan Aristoteles pada karya poetik. Mereka memandang bahwa objek yang ada di dalam karya sastra meliputi seperti plot, karakter, tokoh, yaitu merupakan elemen yang bekerja sama untuk menghasilkan katarsis di antara penonton. Pendekatan objektif ini menjadi aspek yang utuh terhadap suatu karya, yaitu merupakan hal yang memberi dua pandangan yang menarik dari segi heteroskosmik dan kontemplasi. Heteroskosmik yaitu menilai setiap karya yang merupakan dunia yang unik, koheren, dan otonom. Melalui sudut pandang kontemplasi, setiap karya adalah objek mandiri yang direnungkan tanpa adanya keterkaitan dengan mimetik dan pragmatik demi kepentingannya sendiri. Materi yang selanjutnya yaitu tentang pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisiplin ini merupakan pendekatan yang membuat penelitian yang melibatkan dengan dua ilmu atau lebih. Menurut tokoh Ratna pada tahun 2011 menjelaskan bahwa interdisiplin, transdisiplin, cross-disiplin, antardisiplin, dan lintas disiplin masing-masing terdiri atas dua ilmu. Perbedaan dari masing-masing pendekatan dapat diuraikan, yaitu pendekatan interdisiplin dan cross-disiplin suatu ilmu dapat lebur menjadi satu, seperti kajian antropologi sastra, sosiologi sastra, dan psikologi sastra. Pada pendekatan transdisiplin, lintas disiplin maupun transdisiplin, antardisiplin, ilmu pengetahuan masih belum menyatu dan berdiri sendiri. Pada pendekatan interdisipliner, tampaknya dapat menjadi jalan keluar yang menjanjikan, yaitu dengan menggunakan pendekatan ini, pembelajar sastra dituntut untuk tidak hanya berkutat pada satu disiplin saja, namun secara lebih luas, dia juga harus bisa melihat hubungan kajiannya dengan disiplin ilmu lain. Dalam kajian sastra khususnya, selain menguasai materi sastra itu sendiri, pengkaji juga dapat melihat kaitannya dengan disiplin atau persoalan-persoalan lain yang lebih luas di luar karya sastra itu sendiri. Dengan adanya penerapan atau penggunaan perspektif interdisipliner dalam studi sastra, setidaknya ada beberapa keuntungan yang diharapkan dapat timbul.
Salah satunya adalah studi sastra tidak mengasingkan dirinya lagi dari studi-studi kemanusiaan yang praktis. Karena ketika bersinggungan dengan ilmu-ilmu sosial dan teknik, misalnya studi sastra, harus mampu menjawab permasalahan-permasalahan pragmatis yang dihadapi manusia. Kajian interdisiplin juga dapat mengaitkan antara psikologi dengan kesusastraan atau psikologi sastra. Psikologi sastra mengkaji karya sebagai bentuk kegiatan kejiwaan. Sedangkan psikologi sastra ini tidak terlepas dari kesadaran bila karya sastra adalah produk kejiwaan pengarang. Oke teman-teman, dari pemaparan materi tadi dapat kami simpulkan beberapa hal nih. Di antaranya, pembagian pendekatan sastra ada 4. Antara lain, yang pertama pendekatan mimetik adalah pendekatan sastra yang menitik beratkan pada kajiannya terhadap hubungan karya sastra yang kenyataannya di luar karya sastra tersebut, meliputi imitasi dan realitas. Yang kedua, pendekatan pragmatik adalah pendekatan sastra yang menitik beratkan pada peranan pembaca dalam menerima, memahami, dan menghayati karya sastra tersebut. Yang ketiga, ada pendekatan ekspresif, yaitu pendekatan dalam kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya pada ekspresi perasaan dan temperamen penulisnya. Yang keempat, ada pendekatan objektif, yaitu pendekatan sastra yang menitik beratkan kajiannya pada karya sastra itu sendiri. Dan yang terakhir nih teman-teman, ada pendekatan interdisipliner, adalah pendekatan sastra yang menitik beratkan pada ilmu sastra dengan ilmu yang lain. Misalnya ilmu sastra dengan psikologi sastra, dengan sosiologi sastra, sejarah sastra, pendidikan sastra, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurangnya dari kelompok kami pribadi dan lebihnya tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami kelompok 3 pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Fuck her in the Benz.